Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Dita Fitara dengan NPM 10030125047 bersama dua rekan saya, yaitu Alisya dan juga Ripa. Kami di sini akan mempresentasikan tugas ulumul Quran dengan mengangkat tema pengumpulan Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Nabi Muhammad SAW untuk segera membukukan atau mengumpulkan Al-Quran. Faktor yang pertama adalah membuat cadangan hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, mempresentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna. Bertolak dari hafalan para sahabat saja tidak cukup, karena terkadang mereka lupa atau sebagian dari mereka sudah ada yang wafat. Adapun tulisan tetap terpelihara walaupun tidak ditulis pada suatu tempat. Lalu, apakah Nabi Muhammad mengumpulkan serta menulis Al-Quran sendiri tanpa ada bantuan? Tentunya tidak. Nabi Muhammad memiliki beberapa sekretaris pribadi dari kalangan para sahabat untuk membantunya dalam menulis dan mengumpulkan Al-Quran. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abban bin Sa'id, Khalid bin Sa'id, Khalid bin Walid, serta Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, para sahabat-sahabat ini yang membantu Nabi Muhammad SAW untuk menulis serta mengumpulkan Al-Quran dari wahyu-wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pada zaman Nabi Muhammad SAW kan belum ada pena dan buku. Lalu bagaimana Nabi dan para sahabat menulis serta mengumpulkan Al-Quran? Yaitu dengan tulang belulang, pelupah kerumah, lontaran kayu, dan juga batu. Nabi serta para sahabat menuliskan Al-Quran ayat demi ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di media ini. Kemudian, apakah pada saat Nabi Muhammad mengumpulkan serta menulis Al-Quran, semua Al-Quran langsung jadi satu? Tentunya tidak. Karena pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu tidak pada satu tempat, melainkan pada tempat yang terpisah-pisah. Hal ini sepertinya berdasarkan pada dua alasan, yaitu yang pertama, proses penurunan Al-Quran yang masih berlanjut, sehingga ada kemungkinan ayat yang turun belakangan menghapus redaksi dan ketentuan hukum ayat yang sudah lebih dulu turun. Yang kedua, menertibkan ayat dan surah-surah Al-Quran tidak berdasarkan pada kronologi turunnya Al-Quran, tetapi berdasarkan pada hubungan antar ayat dan surah serta penjelasan dari Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kadang-kadang ayat atau surah yang turun belakangan ditulis lebih dahulu ketimbang ayat atau surah yang turun terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, muncul masalah baru waktu terjadinya Perang Yamamah, yaitu banyak sekali para penghafal Al-Quran yang gugur pada perang tersebut, dan membuat Umar bin Khattab khawatir jika nanti Al-Quran akan hilang. Akhirnya, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Nah, awalnya Abu Bakar itu ragu, tapi setelah diyakinkan bahwa ini untuk menjaga Al-Quran, akhirnya Abu Bakar setuju. Lalu Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Lalu kemudian hasilnya disimpan oleh Abu Bakar, lalu Umar, dan akhirnya ada di tangan Hafsah binti Umar. Nah, dari situlah Al-Quran yang kita baca sekarang terjaga keasliannya sampai hari ini.
pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Nah, di sini faktor pengumpulan Al-Quran pada Utsman bin Affan yaitu karena pada masa Utsman bin Affan itu terjadi konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam hal bacaan atau qiraat, sehingga Utsman bin Affan tuh memutuskan untuk mengumpulkan Al-Quran atau mengkodifikasi Al-Quran dengan metode menyalin mushaf Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam satu bahasa atau dialek di antara 7 dialek, yaitu dialek Quraisy. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Nah, jadi pengumpulan Al-Quran itu dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahap pertama itu pada zaman Rasulullah SAW. Tahap kedua pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW terjadi dengan 2 cara, yaitu penghafalan dan penulisan. Nah, menulis Al-Quran pada alat yang ada pada zaman itu. Nah, alat-alat tersebut tuh ada 4. Yang pertama itu ada batu, tulang belulang, pelepah kurma, dan lontaran kayu. Nah, keduanya ini tuh dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nah, pada zaman Khalifah Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran itu dilakukan karena banyaknya hufaz yang gugur di medan perang, sehingga dikhawatirkan akan terjadi terus-menerus hingga berdampak pada punahnya hufaz dan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, pengumpulan Al-Quran itu dilakukan dengan cara mengumpulkan tulisan atau catatan-catatan Al-Quran pada para sahabat untuk dijadikan satu hingga menjadi mushaf. Nah, sedangkan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan menyalin dari mushaf Abu Bakar As-Siddiq pada satu mushaf dengan satu dialek atau jenis bacaan yaitu Quraisy. Nah, hal ini dilakukan karena banyaknya dialek yang ada menimbulkan konflik dan pertikaian.